Spansa, go, fight, win! Wih, semangat banget. Halo Sobat Spansa, balik lagi nih, kita siap-siap buat asesmen seni musik. Eits, tapi tenang, kita nggak bakal ngapalin yang ngebosenin. Hari ini kita bakal jadi detektif musik. Serius, kita bakal bongkar abis rahasia matematika di balik lagu-lagu yang bikin kalian semangat atau galau setengah mati. Penasaran kan kenapa bisa gitu? Yuk, langsung kita pecahin kodenya. Pasti pernah kan mikir gitu? Coba deh dengerin lagu Selamat Ulang Tahun. Bawaannya pasti seneng, pengen tepuk tangan. Tapi begitu denger lagu Gugur Bunga, suasananya langsung berubah jadi syahdu, khidmat. Nah, ternyata rahasianya itu bukan sihir atau perasaan doang. Ada rumus matematika dan seni yang super logis di baliknya. Dan di sesi kali ini, kita akan pecahkan kode itu sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah DNA musiknya dulu. Terus kita belajar jadi ahli bedah nada. Abis itu kita main-main sama matematika waktu buat ngatur ritme. Dan terakhir, kita jadi arsitek suara yang ngebangun harmoni. Siap jadi tim detektif musik? Ayo mulai. Oke, investigasi pertama kita mulai dari hal yang paling fundamental. Sama kayak kita punya DNA yang nentuin warna rambut atau mata, lagu juga punya DNA-nya sendiri. DNA inilah yang nentuin karakter dasar sebuah lagu. Apakah dia bakal jadi lagu yang bikin kita joget atau lagu yang bikin kita diam renung? Nah, di dunia musik, DNA ini kita sebut tangga nada. Nah, ini dia nih biang keroknya. Ada dua DNA utama. Yang pertama diatonis mayor. Anggap aja dia ini cheerleadernya musik. Formula intervalnya tuh 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Dengerin deh lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, semuanya pakai formula ini. Kenapa ceria? Kuncinya ada di jarak setengah langkahnya, yang bikin nadanya tuh kedengaran tuntas dan optimis. Oke, sekarang kita ganti mode, agak syahdu dikit ya. Kenalin diatonis minor, si pujangga galau. Formulanya beda, 1,5, 1, 1, 1,5, 1. Lihat deh posisi setengah langkahnya geser. Dan cuma gara-gara pergeseran matematis kecil ini, boom, nuansanya langsung jadi melankolis, sedih, bikin mikir. Gila kan? Cuma angka doang tapi bisa ngobrak-abrik perasaan kita. Eits, tapi jangan salah, DNA musik itu nggak cuma mayor dan minor ala barat aja. Kita di Nusantara punya DNA yang super unik dan keren, pentatonis. Penta itu artinya 5. Jadi tangga nada ini cuma pakai 5 nada pokok, bukan 7. Inilah rahasia di balik suara magis dari musik gamelan, yang biasanya punya dua rasa khas, yaitu slendro dan pelog. Ini DNA musik yang Indonesia banget. Oke Sobat Spansa, waktunya tes kilat pertama. Kalian baru aja belajar soal DNA lagu. Nah, kalau ada lagu yang kesannya riang, gembira, dan penuh semangat, kira-kira dia pakai DNA yang mana? Ingat-ingat lagi mana formulasi pemandu sorak tadi? Coba dipikirin dulu. Yups, bener banget. Jawabannya B. Pokoknya, kalau kata kuncinya riang dan bersemangat, itu udah pasti capnya tangga nada mayor. Rumus 1-1, setengah 1, 1, 1,5, itu kuncinya. Keren, kalian udah selangkah lebih deket jadi analis musik sejati. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Dalam musik, kadang ada nada yang rasanya kurang pas, mungkin sedikit ketinggian atau kerendahan. Nah, disinilah para musisi ngeluarin peralatan bedah super presisi mereka. Tujuannya? Buat nyempurnain setiap nada. Kita sebut alat-alat ini tanda kromatik. Oke, di dalam toolkit musisi ini ada 3 alat paling penting. Pertama, namanya crash. Simbolnya kayak tanda pagar, hashtag. Tugasnya simpel, naikin nada setengah langkah. Gampangnya, bayangin tangga, kita naik, yuk tangannya ke atas. Nah, gitu. Kedua, ada mol. Simbolnya huruf B yang perutnya buncit ke bawah. Kebalikannya, dia nurunin nada setengah langkah. Jadi, tangannya ke bawah. Gampang kan ngingetnya? Terakhir, ada pugar. Ini tombol resetnya. Kalau ada nada yang udah di crash atau di mol, pugar ini balikin lagi ke nada aslinya. Nah, bagian ini nih yang bener-bener bikin merinding saking kerennya. Penambahan tanda crash hashtag itu ternyata nggak asal-asalan Sobat Spansa. Semuanya ngikutin pola matematika yang super rapi dan logis. Namanya lingkaran Queen. Coba lihat deh keteraturannya. Tiap kita loncat 5 nada ke depan, kita pasti nambahin 1 crash. Dari C ke G nambah 1. Dari G ke D nambah 1 lagi. Gitu terus. Ini bukti kalau musik itu bener-bener sains yang indah dan terstruktur. Keren banget. Oke, waktunya latihan lagi. Bayangin kalian seorang komposer nih. Kalian ngerasa nada E di lagu kalian agak ketinggian. Terus kalian kasih tanda B atau mol. Nah, apa yang terjadi sama nada itu? Dan apa nama barunya? Tepat sekali. Jawabannya B. Ingat, mol itu tugasnya nurunin nada setengah langkah. Jadi, E kena mol, namanya jadi S. Simpel kan? Selamat, kalian udah menguasai peralatan bedah musik.
Lanjut. Kalau tadi kita ngomongin nada tinggi rendah, sekarang kita masuk ke dimensi lain dalam musik, yaitu waktu. Yap, musik itu bukan cuma soal nada apa yang dibunyiin, tapi juga soal kapan nada itu dibunyiin dan kapan harus diam. Semuanya ini diatur sama matematika waktu yang presisi, atau yang kita kenal dengan sebutan ritme. Kalian pasti sering lihat angka 4/4 di awal partitur lagu. Ini tuh kayak denah waktu buat para musisi. Angka 4 yang di atas itu ngasih tahu, hey, dalam satu kotak atau satu baris, cuma boleh ada 4 ketukan. Coba kita hitung bareng sambil gerakin tangan kayak dirijen. 1, 2, 3, 4. Nah, angka 4 yang di bawah ngasih tahu kalau not 1/4 itu nilainya pas satu ketukan. Ini adalah cetak biru dari seluruh ritme lagu. Ini dia nih yang sering dianggap sepele. Dalam musik, diam itu sama pentingnya kayak bunyi. Keheningan yang diukur dengan presisi itu bagian dari musik itu sendiri. Kalau kalian lihat angka 0 di notasi angka, itu artinya perintah untuk diam. Istirahat. Jadi kalau ada tulisan Mi 005, kita mainin nada Mi, terus kita diam selama 2 ketukan, 1, 2, baru mainin nada Sol. Diamnya itu punya durasi, dan itu yang bikin musik jadi lebih hidup. Oke, tes pemahaman ritme ya. Coba perhatikan potongan notasi ini. Di situ ada deretan angka 1, 2, 0, 3. Pertanyaannya, di ketukan yang ketiga, apa yang harus dilakukan seorang penyanyi? Apa sih arti dari simbol yang ada di sama? Betul banget, jawabannya B. Angka 0 itu adalah simbol istirahat selama satu ketukan. Jadi penyanyinya harus diam. Ingat ya, diam yang teratur dan presisi itu justru bikin musik jadi jauh lebih dinamis dan ngena. Kita udah punya DNA-nya, udah ngerti cara ngatur waktunya. Sekarang saatnya kita jadi arsitek. Bayangin deh, nada-nada yang kita pelajari tadi itu kayak batu bata. Kalau kita susun dengan benar, kita bisa ngebangun sebuah gedung suara yang megah dan kokoh. Nah, bangunan suara inilah yang kita sebut akord. Ternyata jadi arsitek suara itu ada rumus saktinya loh. Gampang banget, inget aja angka ini. 1, 3, 5, udah itu doang. Gini cara kerjanya. Langkah 1, kita pilih fondasinya, nada dasarnya. Misalnya nada C, itu jadi nada nomor 1 kita. Langkah 2, kita skip satu nada, terus ambil nada ketiga. Jadi dari C kita lewatin D, kita ambil E. Nah, langkah 3, kita skip satu nada lagi, terus ambil nada kelima. Dari E kita lewatin F, kita ambil G. Sekarang coba bayangin kita lagi di depan piano, tekan barengan nada ke-1, 3, dan 5 tadi. C, E, dan G. Jreng, selamat, kalian baru aja ngebangun sebuah akord C mayor yang megah. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Kita punya akord C mayor, CEG, yang suaranya ceria dan mantap. Terus, gimana caranya biar akord ini jadi sedih? Gampang. Kita cuma perlu lakukan satu operasi kecil. Turunkan nada yang di tengah, yaitu E setengah langkah aja, jadi S. Sekarang akordnya jadi CSG. Dengerin deh perbedaannya. Hanya dengan mengubah satu nada, suasananya langsung berubah drastis dari ceria jadi melankolis. Satu nada bisa mengubah segalanya. Oke, ini soal terakhir buat para arsitek musik. Sekarang giliran kalian yang ngebangun. Kalau kita mau bikin akord F mayor, berarti F jadi nada nomor 1-nya. Nah, dengan aturan emas 135 tadi, 2 nada lainnya apa aja yang kita butuhin? Coba dihitung pelan-pelan. Dan jawabannya adalah A. Yuk kita hitung bareng. Kalau F itu nada ke-1 di tangga nada F mayor, kita lewatin nada kedua, yaitu G, dan kita dapat nada ketiga, yaitu A. Terus kita lewatin nada keempat, yaitu Bass, dan kita dapat nada kelima, yaitu C. Jadi buat bikin akord F mayor, kita butuh F, A, dan C. Sempurna! Sobat Spanza, setelah semua yang kita bedah hari ini, camkan ini baik-baik. Level kalian udah naik. Kalian bukan lagi sekedar pendengar pasif. Kalian sekarang adalah analis musik. Kalian punya kacamata khusus untuk ngeliat kerangka di balik setiap lagu. Ngerti logikanya, dan paham kenapa sebuah melodi bisa begitu kuat nyentuh perasaan kita. Jadi, pertanyaan terakhir dari kita buat kalian renungkan, sekarang, setelah kalian tahu semua kode rahasia ini, gimana kalau kalian bisa nyiptain sebuah lagu yang secara presisi menangkap sebuah emosi, entah itu bahagia, rindu, atau semangat, cuma dengan nerapin rumus-rumus ini? Coba bayangin kemungkinannya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Spansa, go, fight, win. Sampai jumpa lagi.